Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Risma Nur Hakim di channel Millennial Citizenship. Pada episode 2 Millennial Citizenship vlog pendidikan ini, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya akan melanjutkan atau saya akan menampilkan keseruan dalam mengikuti loka karya orientasi pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada video sebelumnya, teman-teman sobat milenial semua sudah menyaksikan saya menceritakan tentang bagaimana saya mengikuti seleksi guru penggerak hingga sampai saya mengikuti pendidikan guru penggerak atau menyelesaikan modul 1.1 begitu dengan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi dan aksi nyata. Nah, teman-teman, selain itu juga ada yang namanya lokakarya. Tentu ini harus ya diikuti oleh setiap calon guru penggerak. Nah, karena saya baru mulai ya, jadi lokakarya yang diikutinya adalah lokakarya orientasi gitu ya, lokakarya orientasi. Lokakarya orientasi ini diselenggarakan secara langsung, pertemuan langsung di suatu tempat. Tempatnya itu Kabupaten Sumedang, itu di SMPN 1 Cimalaka. Ya, saya juga sebelumnya belum pernah ke SMPN 1 Cimalaka dan baru waktu kegiatan lokakarya orientasi tersebut saya datang ke SMPN 1 Cimalaka. Di sini menurut saya lokakarya orientasi ini adalah salah satu kegiatan yang seru dalam pendidikan guru penggerak ya, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa video saya ini akan menginformasikan keseruan-keseruan dalam pendidikan guru penggerak gitu ya. Di sini saya bertemu guru-guru hebat ya dari setiap sekolah yang mengikuti atau yang lolos seleksi guru penggerak ya. Mereka seperti memancarkan energi positif kepada saya yang kemudian itu menjadi semangat lagi buat saya dan memberikan motivasi dorongan bagi saya, karena memang di awal-awal gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan walaupun melalui LMS kemudian Google Meet, nah itu cukup menguras tenaga dan memang di lokakarya ini gitu ya, seperti di charge kembali gitu ya, diberikan energi positif ya oleh dengan bertemu ibu bapak guru hebat gitu ya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 kita dapat hadir dalam kegiatan lokakarya orientasi pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Selain itu juga dalam lokakarya orientasi ini kami mendapatkan motivasi begitu ya, pembekalan baik itu dari perwakilan BBGP Jawa Barat maupun dari Kepala Dinas Kabupaten Sumedang ya, yaitu Bapak Dr. Dian Sukmara MPD ya. Jadi beliau menyampaikan motivasi ya tentang bagaimana kan guru seharusnya dalam dunia pendidikan gitu ya, mengingatkan kembali, menguatkan kembali nilai-nilai yang harus dikedepankan sebagai seorang guru begitu ya. Selepas pertemuan besar itu ya, dalam sebuah aula atau kelas ya, kelas yang besar, kelas besar, kemudian kami dibagi-bagi berdasarkan kelas. Nah, kelas itu dalam satu kelas terdiri dari beberapa kelompok ya. Saya lupa antara 3 kalau tidak salah, 3 kelompok ya yang ada dalam satu kelas. Saya itu di kelas I gitu ya. Nah, dalam satu kelas itu kita juga di sana diberikan lagi pembekalan oleh para pengajar praktik ya dari masing-masing kelompoknya. Dari 3 kelompok itu ada 3 pengajar praktik yang masing-masing memberikan pembekalan gitu ya kepada semuanya dalam satu kelas. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menarik dan inspiratif gitu ya. Yang saya ingat itu, kenapa yang saya ingat? Karena
ketika membuat video ini kurang lebih sudah 3 minggu kegiatan itu berlangsung. Nah, saya baru tag video ini. Jadi mohon maaf nih kalau ada yang terlupa-lupa ya, lupa-lupa. Jadi kegiatan di dalam kelas itu yang sudah dibagi-bagi 3 kelompok itu, kami seperti layaknya di kelas biasa ya, membuat kesepakatan kelas. Kemudian selain membuat kesepakatan kelas juga perkenalan. Nah, ini yang menarik ya, saat perkenalan baik dengan CGP maupun dengan kepala sekolah. Oh iya, jadi tadi masuk ya bersama kepala sekolah. Jadi setiap CGP itu didampingi oleh kepala sekolahnya masing-masing gitu ya. Spesialnya kehadiran Ibu Bapak Kepala Sekolah sebagai bukti dukungan yang besar bagi para CGP angkatan 10. Tepuk tangan untuk Bapak. Perkenalan antara CGP dengan CGP ataupun dengan antara kepala sekolah dengan kepala sekolah. Tidak dengan satu kelompoknya saja, tapi dengan kelompok yang lain juga sama gitu berkenalan. Nah, ini menarik dalam perkenalan ini ya, karena pada saat itu kami disuruh menggambar ya, yang harus ada maknanya yang berkaitan dengan kepribadian dan juga berkaitan dengan pendidikan guru penggerak ini. Kegiatannya berlangsung cair ya, karena kita harus permainan gitu ya, menggambar, kemudian berkeliling, nyanyi, kemudian disuruh membentuk kelompok lagi gitu ya, mendadak atau pada saat itu ya dalam permainannya 2 orang, 3 orang, dan sebetulnya saya termasuk orang yang selalu nggak kebagian kelompok gitu ya. Saat aba-aba 3, 2, 4, nah saya sering gitu ya nggak masuk kelompok, akhirnya nggak perkenalan gitu ya, maksudnya hanya beberapa kali lah gitu ya. Kalau yang lain kan sering, karena 4 pas 4, 3 pas 3, nggak tahu kenapa, karena saya tidak bawa terus gitu ya. Di sana saya menggambar sebuah lilin, di mana lilin itu bagi saya menggambarkan api kecil yang memberikan cahaya pada kegelapan. Jadi artinya kita sebagai calon guru penggerak adalah, kalau diibaratkan itu sebagai sebagai lilin yang menyalakan api kecil tapi bisa menerangi dalam kegelapan. Walaupun apinya kecil, tapi terangnya bermanfaat bagi sekitarnya, begitu. Dan kalau lilin-lilin itu disatukan, tentu akan membuat cahaya yang begitu besar dan dampak yang begitu besar. Artinya, walaupun seandainya kita sebagai calon guru penggerak hanya 1 orang di sekolah, 2 orang di sekolah gitu ya, tapi itu bisa memiliki dampak yang besar apabila kita saling terhubung dan menyalurkan semangat positif itu gitu ya. Jadi kita berusaha layaknya lilin yang membakar dirinya, menyalakan api ya untuk kebermanfaatan lingkungannya gitu. Jadi tadinya maknanya itu gitu ya, tapi tidak sempat saya menyampaikannya gitu ya. Jadi nyala api lilin kecil yang saling terhubung dapat membuat nyala api besar untuk membuat kebermanfaatan dari kebermanfaatan kecil menjadi kebermanfaatan yang besar begitu, dengan pengorbanan, dengan perjuangan yang dilakukan. Nah, kemudian kami juga menyampaikan kekhawatiran dan harapan dan kekhawatiran baik itu dari calon guru penggerak maupun dari kepala sekolah gitu ya. Kita saling menyampaikan kekhawatiran dan harapan. Selain itu juga kami mengisi lembar kerja ya, kurang lebih ada 5 lembar kerja kalau tidak salah, semuanya berkaitan dengan asesmen kompetensi gitu kalau tidak salah, kemudian tentang komitmen, harapan, rencana bahkan yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan gitu ya. Tapi saya juga tidak akan memberitahu apa saja lembar kerja secara detailnya, karena itu yang akan mungkin membuat seru, membuat penasaran begitu ya, kita sebagai calon guru penggerak itu harus seperti apa. Dan memang ya ada 5, jadi saya lupa gitu ya apa saja gitu. Itu mungkin kegiatan yang inti dari lokakarya orientasi, tapi pada dasarnya di sana dilakukan pembekalan, penguatan komitmen ya, dan tuntut konsistensi dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Karena kalau kita tahu semangat itu pada dasarnya fluktuatif ya. Semangat itu kadang
menyala abangku. Kadang menyala begitu ya, kadang redup gitu, tapi jangan sampai padam. Artinya kita harus menjaga fluktuasi ini agar tetap konsisten gitu dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Bagaimana langkah-langkah konkret juga kita sampaikan gitu ya, harapan, bahkan kekhawatiran, dukungan dari kepala sekolah, apa yang dibutuhkan kita sebagai guru penggerak itu disampaikan di sana gitu ya. Jadi tidak usah khawatir karena kepala sekolah juga gitu ya mendukung calon guru penggerak dengan komitmen yang beliau sampaikan di kegiatan lokakarya orientasi ini gitu. Jadi semula kekhawatiran kami guru penggerak bagaimana mengatur waktu, kemudian bagaimana apakah nanti kita bisa atau tidak melewati semua ini, itu dimotivasi kembali gitu ya, didukung, disaksikan oleh kepala sekolah gitu ya. Ya karena pada dasarnya bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu ya, tapi pada dasarnya secara prinsip itu tuh untuk murid ya, untuk siswa, untuk peserta didik. Bagaimana membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa gitu ya, bagaimana siswa mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan pembelajaran yang terbaik yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu. Jadi bagi sobat milenial, ibu bapak guru yang mungkin ingin mengikuti guru penggerak, ya itu saya sampaikan, jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir karena memang pada dasarnya seperti itu. Walaupun rasa khawatir itu ya bisa saja datang gitu ya sewaktu-waktu, karena kayak memang saya juga demikian. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti lokakarya orientasi, saya jadi tidak khawatir lagi begitu ya, alhamdulillah gitu ya. Sebagian rasa khawatir itu sudah terjawab gitu ya, bagaimana nanti ke depannya. Nah itu jadi komitmen untuk kita. Ya itu menarik sekali gitu ya, karena selain itu juga banyak hal-hal menarik seperti ya dikemas dalam ice breaking gitu ya. Kita jadi selain saling mengenal, punya relasi banyak dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah yang lain, kepala sekolah yang lain gitu ya. Ya kita juga mendapatkan referensi ice breaking. Tepuk semangat. Dan ding ding dung dung. Terus kali tepuk lagi. Dan ding ding dung dung. Se. Ya oke. Se. Ma. Semangat. Oke, mulai 1 2 3. Tepuk semangat. Bang ding ding dung dung. Bang ding ding dung dung. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Nah ini menarik sebetulnya ya, karena apa yang kita dapatkan di kegiatan itu juga bisa jadi bekal buat kita nanti di kelas gitu ya. Intinya selalu belajar ya, dalam kegiatan ini juga kita belajar gitu ya tentang bagaimana kita membuat komitmen, membuat rencana untuk ke depan gitu ya, meneguhkan hati, meneguhkan konsistensi kita dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Pokoknya seru gitu ya kegiatannya. Itu saja ya gambaran keseruannya. Nah, tadi sudah ditampilkan ya cuplikan-cuplikan keseruannya, terutama tadi saya sudah menampilkan cuplikan ini ya, tepuk semangat ya, itu boleh nanti diaplikasikannya di kelas ya. Nah, tepuk semangat harus tetap bersemangat gitu. Kemudian tadi apalagi ya, ya permainan-permainan seperti itulah ya, atau keseruan-keseruan tadi saat perkenalan ya, tadi saya sudah tampilkan tuh cuplikan-cuplikannya, tidak saya sendiri bercerita ya, tidak ada gambarnya. Nah, insya Allah untuk kedepannya kita akan lebih memperbaiki bagaimana kemasan dari millennial citizenship vlog pendidikan ini. Pokoknya doakan semuanya sehat, lancar, sukses dalam segala kegiatan. Itu saja ya untuk millennial citizenship vlog pendidikan ini. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sebut seru gitu ya, seru juga menurut sobat milenial, nggak seru sendiri atau asik sendiri gitu ya. Ya ini seru ini ya, videonya seru, videonya asik sendiri. Nah jangan sampai seperti itulah. Mudah-mudahan
selain seru ya, selain menarik juga mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu, Sobat Milenial semua dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.